Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan video pembelajaran. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Kami akan memberikan judul video kami, yaitu menyantuni kaum duafa dan pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana adalah cara berpikir atau sesuatu kebiasaan yang dilakukan sehari-hari secara terus-menerus berdasarkan kebutuhan dengan pendapatan yang dihasilkan dapat berjalan dengan seimbang. Sedangkan menyantuni kaum duafa adalah membantu orang-orang lemah yang hidup dengan serba kekurangan, agar kesusahan mereka dapat diringankan. Dalam hidup, kita semua pasti mengharapkan dapat memenuhi semua yang kita inginkan, baik menyangkut kebutuhan primer maupun sekunder. Namun kita tahu bahwa tidak semua orang beruntung dapat menikmati hidup berkecukupan, jangankan untuk berfoya-foya untuk makan sehari-hari saja sangat sulit. Saat ini masih banyak keluarga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mulai dari tempat tinggal, pakaian, serta tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya. Menyadari kondisi seperti itu yang masih diderita oleh saudara-saudara kita sebangsa, seagama, bahkan mungkin memiliki ikatan darah dengan kita. Lalu, apakah kita yang diberi nikmat AN serta bisa memenuhi semua kebutuhan? Akankah dengan bangga kita tampilkan diri kita dengan barang indah-indah serta mahal-mahal? Tentu yang seperti itu tidak pantas kita lakukan, apalagi kalau ditambah dengan sikap apatis atau tidak peduli terhadap sesama. Berikut hadis tentang menyantuni kaum duafa dan pola hidup sederhana. Hadis pertama dari Abdullah bin Amr. Sesungguhnya Rasulullah melewati saat yang sedang berwudu. Maka Rasulullah bersabda, "Kenapa berlebih-lebihan seperti ini?" Saat menjawab, "Apakah dalam berwudu ada yang dianggap berlebihan?" Rasulullah menjawab, "Ya, meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir." Ibnu Majah. Pada hadis tersebut, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana bukan hanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dalam melaksanakan ibadah. Imam Al-Suyuti menjelaskan bahwa yang dianggap berlebihan dan melampaui batas ketentuan syariat wudhu, dan juga hadis ini membantah orang yang menganggap tidak ada israf atau perbuatan yang dianggap berlebihan dalam menjalankan ketaatan agama. Dikisahkan bahwa ketika Rasulullah menjenguk sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit keras, ketika itu Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki banyak harta dan ahli warisku hanya seorang anak perempuan. Bolehkah saya berwasiat untuk mensedekahkan 2/3 dari hartaku?" Rasulullah menjawab, "Jangan." Lalu Sa'ad bertanya lagi, "Bagaimana kalau saya sedekahkan setengah harta saya?" Rasulullah menjawab, "Jangan." Lalu beliau bersabda, "Sepertiga saja. Sungguh, jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, berkecukupan, hal itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta." Hadis kedua dari Hakim bin Hizamra. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggung anmu, dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya." H.R. Al-Bukhari. Pada hadis tersebut,
orang yang memberi diumpamakan dengan tangan di atas dan orang yang meminta-minta dengan tangan di bawah. Sedekah atau memberi sebaiknya diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan, yaitu keluarga Rasulullah menganjurkan sifat kana atas rezeki yang diberikan Allah SWT. Berikut ayat Al-Quran tentang menyantuni kaum duafa dan pola hidup sederhana. Surah Al-Furqan ayat 67. Artinya, dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Qis Al-Furqan 25:67. Surah Al-Furqan ayat 67 menjelaskan tentang perilaku sederhana, yaitu dengan tidak boros dalam menggunakan harta, tidak kikir, serta selektif atau mengutamakan kebutuhan pokok. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She was flexible, professional, taking it to know. Oh, wait a minute, do I see what I think I want?